Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahda, wassalatu wassalamu ala nabiyya ba'da, wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Pertama sekali bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala pada kesempatan yang berbahagia ini. Kita dalam keadaan sehat walafiat dan dapat menjalankan berbagai macam aktivitas. Semoga kehidupan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada arwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan berlapaskan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Mudah-mudahan di akhirat nanti kita mendapatkan syafaatnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Tausiah kita pada kesempatan ini berjudul Orang yang dekat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada beberapa orang yang dekat dengan Rasulullah, akan tetapi pada kesempatan ini kita bicarakan 3. Yang pertama, pembaca sholawat. Dalam hadis riwayat Imam Tirmizi, sesungguhnya orang yang paling dekat kepadaku kelak pada hari kiamat adalah yang paling banyak bersolawat kepadaku. Problema sholawat ini bukan saja kita manusia, Allah dan para malaikatnya pun bersolawat untuk Nabi. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala surat Al-Ahzab ayat 56 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Lalu yang kedua, orang yang dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para pemelihara anak yatim. Adapun pengertian daripada anak yatim tersebut, anak yang ditinggal wafat oleh orang tuanya, oleh ayah kandungnya sebelum usia balik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan dalam hadisnya kemuliaan yang diberikan Allah kepada orang yang memelihara anak yatim tersebut. Ketika hidup di dunia, dalam sebuah hadisnya disebutkan, sebaik-baik rumah di bumi adalah rumah yang di dalamnya ada anak yatim yang diperlakukan secara baik. Dan sejelek-jelek rumah di bumi adalah rumah yang ada di dalamnya anak yatim yang diperlakukan secara tidak baik. Kemudian dalam hadis lain, kata Rasulullah, Ana wa kafilul yatimi fil jannah hakaza. Saya dan pemelihara anak yatim di akhirat nanti, di dalam surga nanti seperti ini. Beliau acungkan tangannya, lalu dia rapatkan 2 jarinya, jari tengah dengan jari telunjuk. Subhanallah. Hadirin rahimakumullah. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, orang yang dekat dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, pemimpin yang adil dan bijaksana. Dalam sejarah Islam kita baca, Khalifah Umar bin Abdul Aziz, seorang khalifah yang sukses, memimpin menjadi khalifah 2 tahun lebih. Dia menjadi khalifah, rakyat makmur, hidup rakyat makmur dan sejahtera. Subhanallah. Sehingga sejarah kepemimpinan beliau, khalifah beliau tersebut ditulis dengan tinta emas dalam sejarah Islam. Dalam sebuah hikayat dijelaskan, suatu malam beliau keluar lalu pergi ke kantornya, melihat buku keuangan. Lalu dia hidupkan lampu teplok. Ketika dia sedang membolak-balik buku tersebut,
datang ketukan dari luar sembari mengucapkan salam. Assalamualaikum abi. Lalu beliau jawab, waalaikumsalam, dengan siapa di luar? Saya anakmu Aslam. Lalu kata Umar bin Abdul Aziz, ada keperluan apa nak? Ada keperluan pribadi, masyarakat, atau kepentingan negara? Dijawab oleh anaknya, kepentingan pribadi. Sebentar nak. Beliau berdiri, lalu dia tiup lampu teplok yang ada di hadapannya. Kemudian dia menelusuri dinding menuju pintu besar ke tempat anaknya yang memberi salam atau anaknya yang sedang menunggu. Dalam pikiran anaknya, apakah Abi ini sudah berubah pikiran? Ketika itu beliau sudah sampai di pintu besar. Langsung anaknya Aslam mengomong, wahai Abi, mengapa lampu yang begitu terang hidup kok tiba-tiba dimatikan? Nah, kamu tadi bilang ada urusan pribadi atau kepentingan pribadi. Kamu tahu ini adalah kantor milik negara. Semua fasilitas yang ada di dalamnya milik negara, termasuk lampu teplok itu milik negara. Minyaknya dibeli dengan uang rakyat. Kau bilang urusan pribadi, makanya Abi matikan. Luar biasa hadirin rahimakumullah. Jadi 3 orang-orang yang dekat dengan Rasulullah. Pertama, pembaca sholawat terbanyak. Ini peluang bagi kita. Yang kedua, para pemelihara anak yatim. Dan yang ketiga, pemimpin yang adil dan bijaksana. Demikian, semoga menjadi sebuah renungan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.